Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Digital Bisnis Indonesia ingin mempresentasikan tugas manajemen teknologi dan inovasi, yaitu merancang bisnis plan menggunakan aplikasi Trello. Kami dari kelompok 5, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Iqmal Triade Putra dengan nomor NIM 20101MM0155. Perkenalkan, nama saya Lia Angista, NIM 2010 1MM0153. Perkenalkan, saya Winda Damayanti dengan NIM 20101MM0020. Saya Rania Indah Wardani dengan NIM 20101MM0031. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama akan dilakukan oleh Iqmal Triade. Silahkan Iqmal. Sebelumnya, terima kasih kepada Rania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide dari startup yang akan kami buat. Startup yang akan kami buat itu berupa aplikasi online food order yang kami beri nama yaitu Smart Foodies. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi pemesanan food and beverage yang dibuat untuk memudahkan konsumen memesan makanan tanpa antri. Aplikasi ini dibuat karena meningkatnya tren dan berkembangnya aplikasi online food order yang banyak diminati masyarakat, terutama para mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai planning atau perencanaan yang akan kami buat pada aplikasi ini. Untuk planning, idealnya untuk membangun sebuah usaha tentunya harus punya rencana yang matang agar usaha yang kita bangun hari ini tidak mengalami hambatan di lain hari. Nah, kami telah melakukan riset dan analisis pasar yang menghasilkan bahwa sekarang masyarakat lebih banyak memilih memesan makanan melalui aplikasi online. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Smart Foodies ini. Untuk tujuan utama dari bisnis kami adalah menjadi aplikasi online food order nomor 1 di Indonesia. Aplikasi ini akan dikembangkan menggunakan bantuan SDLC yang dapat membantu performa aplikasi menjadi lebih baik. Terima kasih Iqmal atas penjelasannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Damayanti. Baik, terima kasih Rania. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Nah, produk yang kami buat ini adalah sebuah aplikasi pemesanan makanan. Kami membuat ini karena saat istirahat, mahasiswa kebanyakan menghabiskan waktu untuk mengantri saat membeli makanan. Nah, di masa pandemi ini kami berpikir bagaimana caranya agar kami dapat mengurangi kerumunan yang terjadi di kantin kampus. Dari masalah ini, kami memiliki ide untuk membuat aplikasi Smart Foodies ini yang nantinya akan menjadi wadah para pedagang di kantin untuk berdagang dan juga memudahkan para mahasiswa untuk memesan makanan hanya melewati gadget saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian strategi. Dan sebelumnya, kami telah berdiskusi di bagian bawah sini, dan ini adalah hasil dari diskusi kami. Untuk strategi Smart Foodies ini, membuat aplikasi dengan desain yang menarik dan mudah diakses. Bekerja sama dengan berbagai UMKM di Indonesia dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai dan tunai, pengembangan aplikasi menggunakan SDLC, dan promosi aplikasi dengan iklan, sosial media, dan influencer. Terima kasih Winda atas penjelasannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia Anggista. Silahkan Lia. Baik, terima kasih Rania. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sosial. Yang pertama, trends.
Saat ini perkembangan teknologi sudah sangat maju, hampir setiap orang terkoneksi dengan internet. Dengan perkembangan teknologi ini, dapat membantu manusia menjadi lebih efektif dan lebih efisien dari segi waktu dan materi. Karena manusia saat ini lebih produktif, sehingga manusia menyukai hal-hal yang praktis dan mudah. Usaha jual beli makanan sedang menjadi tren di semua kalangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya akun media sosial yang menjual makanan secara online maupun offline. Sebagai contoh yaitu banyak penjual makanan, dessert, dan minuman yang memanfaatkan media sosial sebagai media promosi mereka. Seperti Instagram yang mana saat ini telah menjadi salah satu media sosial yang paling unggul untuk mempromosikan dagangannya. Lokasi penjual hidangan yang terkadang berada jauh dari lokasi pembeli menyebabkan pembeli kesulitan dalam membeli makanan tersebut. Terkait dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia, maka timbul ide untuk membuat aplikasi jual beli makanan yang diberi nama Smart Foodies. Bertujuan untuk mempermudah konsumen mendapatkan makanan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini memiliki 4 bagian utama yaitu pembeli, penjual, kurir, dan owner. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah user dapat registrasi sendiri secara online melalui aplikasi. Penjual dapat mengunggah makanan yang ingin dijual melalui menu yang tersedia pada penjual. Pembeli dapat memesan menu kuliner yang tersedia melalui para penjual yang telah bergabung dalam aplikasi. Dan kurir menjadi perantara antara penjual dan pembeli agar pembeli dapat mendapatkan pesanan pembeli dengan mudah. Aplikasi ini menggunakan Google App Play. Untuk mendapatkan lokasi penjual yang terdekat dengan pembeli, menghitung ongkos kirim berdasarkan jarak antara penjual dan pembeli, serta untuk memberikan rute petunjuk arah agar kurir dapat mengantarkan pesanan dari penjual ke pembeli agar lebih mudah. Secara keseluruhan, aplikasi dapat berjalan dengan baik. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi mediasi untuk para penikmat kuliner. Dan di sini ada grafiknya, ada pembeli, owner, dan juga penjual. Di sini mereka bisa melakukan login di dalam aplikasi. Pembeli bisa mengakses use register, use case, memberi review menu kuliner, memberi review penjual, beli dan lihat menu kuliner, memberi rating menu kuliner, dan bisa top up saldo. Dan penjual bisa menggunakan use case, isi saldo, tambah menu kuliner, tarik saldo, upload foto kuliner, dan terima atau menolak order. Di sini owner bisa menjalankan semuanya karena kita yang buat. Berikutnya ada investment. Berjejaring bisa dibilang salah satu modal bisnis yang paling utama, terutama saat kita ingin memulai bisnis dari awal pembuatan aplikasi pemesanan makanan ini. Kami berkeliling dahulu untuk mencari peluang kerjasama dan investasi, sehingga seluruh modal yang diperlukan untuk perkembangan bisnis tidak langsung habis, karena adanya kerjasama tersebut untuk alasan yang sama. Beberapa praktisi dari tim kami juga rela mengikuti sekolah, kursus, atau komunitas karena di tempat-tempat seperti ini, jaringan profesi biasanya terbentuk. Ketika kami mulai launching aplikasi ini, sudah ada jaringan yang mendukung pemasaran, dan kami sudah pertimbangkan baik penting atau tidaknya membangun jaringan untuk bisnis aplikasi pemesanan makanan yang kami buat bersama. Terima kasih Lia atas penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dalam aplikasi dan metode pembayaran yang digunakan. Untuk tampilan login form, seperti ini tampilannya. Lalu, para mahasiswa, penjual, dan pengguna umum, jika ingin menggunakan Smart Foodies, mereka harus memasukkan username atau alamat email di kolom yang paling atas, dan lalu memasukkan password dan melakukan login.
Baik, di sini untuk tampilan menu, jadi di sini kita mengkategorikan 3 kategori, yaitu makanan, minuman, dan snack, sehingga dapat memudahkan para mahasiswa ataupun para pengguna aplikasi Smart Foodies untuk memilih makanan via jarak jauh. Lalu kemudian untuk tampilan pembayaran seperti ini di dalam aplikasi, bisa memilih transfer atau lewat ShopeePay atau lewat Dana, dan itu akan saya jelaskan di metode pembayaran. Untuk metode pembayaran, di sini kita bisa menggunakan transfer via bank, atau cash on delivery, atau cash kepada kurir, dan kita juga bisa menggunakan ShopeePay, menggunakan OVO, Dana, dan untuk di minimarket, kita sedang memprogres agar para mahasiswa yang tidak memiliki m-banking dan agak kesulitan mencari ATM, bisa melakukan top up di Alfamart dan Indomaret, namun ini masih menjadi progres dari bagian keuangan. Baik, selanjutnya untuk penjelasan teamwork yang akan diawali dari bagian Human Research. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai divisi yang saya jalankan, yaitu divisi Human Research Department. Mungkin semuanya tahu divisi ini adalah departemen yang mengurus sumber daya manusia di suatu perusahaan. Di sini ada beberapa job desk yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah perencanaan SDM. Kami akan memperhatikan jumlah kebutuhan SDM yang dibutuhkan pada suatu organisasi. Yang kedua, proses rekrutmen. Kami akan mencari karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan melakukan analisa jabatan, spesifikasi pekerjaan, dan kriteria calon karyawan. Yang ketiga yaitu seleksi sumber daya manusia. Di sini kami akan memperhatikan CV, melakukan tes-tes seperti interview, psikotes, wawancara user, dan medical check-up guna memenuhi kriteria yang akan kami cari. Yang terakhir adalah orientasi. Secara intensif mengenalkan tugas, deskripsi pekerjaan, fungsi departemen, dan hubungan antar posisi. Selain itu, kami akan melakukan training awal selama 1 bulan bagi karyawan baru yang telah direkrut guna melihat performance kerja mereka. Untuk kriteria khusus yang akan kami cari yaitu kami hanya merekrut pria atau wanita di rentang usia 18 sampai 27 tahun dengan minimal latar belakang pendidikan SMK atau SMA. Minimal SMK atau SMK sederajat. Baiklah, mungkin itu saja yang telah saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari bagian keuangan sendiri, kami memiliki job desk, yaitu melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, lalu melakukan transaksi keuangan perusahaan, kemudian melakukan pembayaran kepada supplier, kemudian berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, lalu mengatur gaji para karyawan. Untuk program kerja bagian keuangan, kami akan mengupgrade metode top up saldo Smart Foodies yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kampus atau via transfer. Setelah upgrade, maka top up saldo Smart Foodies bisa dilakukan di beberapa minimarket. Di sini saya sebagai divisi marketing akan menjelaskan tugas-tugas saya. Nah, marketing ini mempunyai peran untuk menghubungkan pelanggan, karyawan, dan perusahaan. Secara umum, tugas dari marketing adalah memasarkan produk, barang, maupun jasa agar dapat dikenal oleh pelanggan. Dan di sini saya memiliki job desk. Yang pertama, desain dan optimasi website perusahaan. Kedua, copywriting. 3, meningkatkan kualitas search engine optimization. Keempat, membangun branding dan persona perusahaan.
Dan kelima, menjalankan periklanan digital. Untuk poin 1 dan 3 ini saya perlu bekerja sama dengan tim IT, dan untuk copywriting ini saya akan menyusun teks untuk disematkan ke media promosi nantinya. Dan copywriting ini tidak hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga bisa dalam bentuk audio visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang job desk saya sebagai tim IT support di dalam bisnis aplikasi Smart Foodies ini. Di sini saya memiliki job desk sebagai berikut. Memeriksa dan memastikan sistem aplikasi Smart Foodies yang dipakai dapat digunakan dengan baik. Memeriksa dan memastikan semua komputer terhubung ke jaringan. Memeriksa dan memastikan bahwa aplikasi yang digunakan user dapat berjalan sebagaimana mestinya. Memastikan data user di komputer tidak bisa dibaca atau diambil orang tanpa izin, dan memperbaiki sistem yang down atau rusak. Dan program kerja ke depannya, melakukan upgrade setiap tampilan menu di aplikasi Smart Foodies agar tampilannya lebih menarik dan efektif untuk digunakan. Sekian penjelasan dari kami tentang bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.